Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali akan belajar matematika. Tema yang akan kita pelajari adalah membandingkan nilai pecahan yang berpenyebut sama dengan pecahan yang berpenyebut tidak sama. Yuk kita simak penjelasannya. Baik, Bunda akan menjelaskan bagaimana membandingkan pecahan berpenyebut sama. Misalkan pada contoh nomor 1, kita akan membandingkan 4/7 itu apakah lebih besar atau lebih kecil dari 2/7. Jadi kita akan memberikan tanda lebih kecil atau lebih besar pada kedua pecahan pada pecahan-pecahan berikut ya. Misalkan kalau sama penyebutnya, maka caranya kita melihat pembilangnya saja. 4 sebagai pembilang, 7 sebagai penyebut, 2 sebagai pembilang, 7 sebagai penyebut. Kalau sudah sama penyebutnya ini akan lebih mudah untuk membandingkan mana yang besar dan mana yang kecil pecahannya. Nah, kalau seperti ini sudah sangat mudah ya. Tentu 4/7 lebih besar daripada 2/7. Karena pembilangnya lebih besar ya, maka kita beri tanda seperti ini. Logikanya seperti ini, kita punya gula-gula 4. Gula-gula 4 itu akan dibagikan kepada ke-7 orang. Nah, masing-masing orang ini, setiap orang itu pasti akan jauh lebih banyak yang dia dapatkan ketimbang 2 gula-gula yang mau dibagikan ke 7 orang. Jadi lebih besar gula-gulanya 4 daripada yang punya daripada 2 gula-gula yang tersedia. Begitu logikanya ya. Nomor 2, yang manakah lebih besar 4/10 dengan 7/10? Tentu ini sudah sangat mudah ya. Dengan melihat pembilangnya, maka 4 lebih kecil daripada 7/10. Oke, seperti ini lebih kecil tandanya. Kalau lebih besar dengan memberikan tanda misalnya untuk membedakan tanda lebih besar dan lebih kecil seperti ini ya. Misalkan kita beri tanda 1. Nah, kalau seperti ini artinya tandanya kecil, kalau seperti ini tandanya besar. Oke, seperti itu. Kemudian kita beralih ke contoh berikutnya, 8/12. Apakah lebih besar atau lebih kecil dari 12/12? Ya, karena pembilangnya lebih kecil, maka di sini 8/12 itu adalah pecahan lebih kecil dari 12/12. Jika kita punya gula-gula 8 mau dibagikan ke 12 orang, manakah lebih besar bagiannya dengan kita punya gula-gula 12 mau dibagi ke 12 orang? Tentu lebih besar yang punya gula-gula tersedia gula-gula 12 ya, karena hasilnya pasti masing-masing mendapatkan 1. Sedangkan kalau gula-gulanya 8 kemudian mau dibagikan ke 12 orang, pasti kurang dari 1 bagian masing-masing orang itu ya. Kemudian 3/11 ini juga lebih mudah karena pembilangnya lebih kecil daripada pecahan selanjutnya, maka di sini kita beri tanda lebih kecil ya, lebih kecil seperti ini. Oke, seperti itu caranya untuk membandingkan pecahan dengan yang berpenyebut sama. Ini mungkin lebih mudah ya untuk membandingkannya karena kita tidak perlu repot-repot lagi menjalankan atau mencari solusi untuk mendapatkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, karena tinggal dibandingkan saja pembilangnya karena penyebutnya sudah sama. Oke, dari sini semoga kalian paham ya. Kemudian sekarang kita akan bahas yaitu membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama. Kalau yang tadi pecahannya penyebutnya sama ya. Kalau yang ini sekarang tidak sama penyebutnya, seperti sepertiga dan 1/4. Manakah yang lebih besar? Untuk mengetahui mana pecahan yang lebih besar, caranya yaitu dengan menyamakan penyebutnya. Cara 1 dengan menyamakan penyebutnya.
Misalkan sepertiga kita tulis kembali di sini. Kita misalkan beri penyebut kira-kira 3 dan 4 ini penyebut berapa yang bisa dibagi 3, bisa pula dibagi 4. Disinilah fungsi kita untuk mengetahui atau menghafal perkalian. Jadi bagi kalian untuk memudahkan belajar pecahan, kalian juga harus hafal perkaliannya. Jadi pecahan yang cocok di antara 3 dan 4 ini artinya pecahan yang angka atau nilai yang bisa dibagi 3, bisa pula dibagi 4, misalkan 24. Karena 24 itu bisa dibagi 3, 24 itu juga bisa dibagi 4. Ada selain 24, yaitu 12. 12 itu bisa juga dibagi 3, 12 itu juga bisa dibagi 4. Yang manakah yang kita ambil 12 atau 24? Ya, kita ambil bilangan yang kecil saja ya, karena supaya memudahkan kita dalam menghitungnya. Di sini sebenarnya bisa 24, tapi karena ada bilangan yang selain 24 yaitu 12 juga yang lebih kecil, kita ambil 12 ya di sini. Kita kasih penyebut 12. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 dikali 1 sama dengan 4. Jadi pecahan senilai dari sepertiga adalah 4/12. Sebagaimana yang kita sudah pelajari sebelumnya ya, pecahan senilai itu seperti ini caranya. Nah, atau kita bisa cari juga dengan cara mengalikan seperti ini. Tadi kan pecahannya sudah kita dapat 12 ya, penyebutnya 12. Maka 3 dikali berapa sama dengan 12? Yaitu 4. 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, 12 dibagi 3, 4. 4 dikali 1, 4. Ya, 4 ini. Kalau di sini penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya juga dikali 4. Cara lainnya untuk mendapatkan penyebut yang sama yaitu dengan cara mengalihkan bilangan yang sama antara pembilang dan penyebut. Bisa dengan cara langsung seperti tadi, langsung kita tulis penyebutnya. Bisa juga dengan cara mencari bilangan yang sama untuk dicarikan sebagai penyebutnya. Kemudian sepertiga kita sudah dapat ya bilang pecahan senilainya yaitu 4/12. Untuk sepertiganya kita dapat. Nah, untuk seperempatnya kita tulis lagi. Kira-kira ini seperempat ya. Nah, seperempat ini kita kasih penyebut 12 juga karena harus sama ya. Kira-kira 4 dikali berapa sama dengan 12? 4 dikali 3. Karena penyebutnya dikali 3 maka pembilangnya juga dikali 3. 4 dikali 3 12, 1 dikali 3 3. Iya, seperti itu ya. Jadi di sini kita sudah bisa membandingkan sepertiga itu lebih kecil atau lebih besar daripada seperempat karena sudah sama penyebutnya ya, 12 dan 12 juga. Jadi sepertiga itu nilainya 4/12 ya, 4/12, dan seperempat itu nilainya 3/12. Nah, di sini kita sudah bisa membandingkan, ternyata 4/12 sepertiga itu lebih besar daripada seperempat. Nah, begitu caranya untuk membandingkan pecahan mana yang lebih besar, yaitu dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Ya, dengan cara seperti tadi ya, cari penyebutnya yang sama, yang bisa dibagikan dengan 3, yang bisa juga bisa dibagikan dengan 4, itu bilangan 12. Nah, ataukah dengan cara mengalihkan bilangan yang sama antara penyebut dan pembilang. Jika penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya dikali 4 juga. Nah, itu caranya yang pertama, yaitu dengan cara menyamakan penyebutnya. Sekarang ada cara 2, yaitu dengan perkalian silang. Yaitu misalkan 1 dikali 4, itu kan 4. 1 dikali 4 sama dengan 4. Nih, kali 4 ya. Kemudian 1 dikali 3. 1 kali 3 sama dengan 3. Untuk hasil pecahan yang di sini kita tulis 1 dikali 4. Ini kan tadi 4. Kita tulis di sini misalkan titik-titik
Kemudian ini tadi 1 kali 3, 3. Sini kita tulis 3. Nah, di sini sudah kelihatan mana yang lebih besar. Berarti 4 lebih besar ya. Di sini kita tulis 4 lebih besar. Jadi 4 ini untuk sepertiganya dan 3 ini untuk seperempat. Maka sepertiga lebih besar daripada seperempat. Terserah kalian mau pakai cara yang mana. Semoga dari contoh seperti ini sudah paham ya. Sepertiga itu lebih besar daripada seperempat. Bisa dengan menyamakan penyebut atau perkalian silang. Untuk contoh berikutnya ya. Oke. Kita coba lagi untuk contoh berikutnya. Semoga di sini kalian bisa paham. Silakan simak sejenak ya. Oke. Ya, kembali lagi ke contoh selanjutnya untuk membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama. Nah, misalkan 2/5 ini kita mau ketahui apakah lebih besar atau lebih kecil dari 3/7. Caranya sama dengan yang tadi Bunda jelaskan, yaitu harus dengan cara menyamakan penyebutnya. Misalkan di sini kira-kira 5 dan 7 itu penyebutnya berapa ya yang cocok? Penyebut yang kira-kira bisa dibagi 5, bisa juga dibagi 7. Kita pikir-pikir misalkan kalau misalkan 14. Apakah 14 itu cocok dengan 5 bisa dibagi 5? Tidak bisa ternyata ya. Bisa dibagi 7? Bisa, tapi tidak bisa dibagi 5. Maka cari bilangan yang bisa dibagi kedua-duanya, yaitu bilangan 35. Karena 35 bisa dibagi 5, bisa dibagi 7. Misalkan kita seperti ini ya, 2/5. 2/5 ini kita kali titik ke titik belum kita ketahui sama dengan tadi kita sudah sepakat pakai penyebut 35 ya. 35. 5 dikali berapa untuk menjadi 35? Ya, 5 dikali 7. Kalau penyebutnya dikali 7, maka pembilangnya dikali 7 juga. 5 kali 7 35, 2 kali 7 14. Atau dengan cara seperti ini. Tadi kita sudah dapatkan 35 sebagai penyebut. 35 dibagi 5 sama dengan 7. 7 dikali 2 sama dengan 14. Seperti itu ya. Nah, sekarang bagian dari 3/7-nya lagi kita mau ketahui bilangan pecahan senilainya. 3/7. Dikali berapa ya? Supaya 35 juga penyebutnya. 7 dikali 5. Nah, jika penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya dikali 5 juga. Sehingga 3 dikali 5, 15. Di sini kita sudah ketahui, ternyata 14/35 itu lebih kecil dari 15/35. 14/35 itu pecahan senilai dari 2/5. 15/35 itu pecahan senilai dari 3/7. Jadi di sini kita tulis 2/5 itu lebih kecil dari 3/7. Seperti itu ya contohnya. Iya. Nah, untuk cara kedua yaitu dengan perkalian silang. Nah, bagaimanakah caranya untuk mendapatkan untuk membedakan pecahan yang besar atau yang kecil dari dengan cara perkalian silang, yaitu kita bisa tulis 2/5 titik-titik dengan 3/7 ya. 2/5 ini kita kali silang 2 kali 7 ya, 2 kali 7 sama dengan 14. Sementara 5 kali 3 atau 3 kali 5 ya. 3 kali 5 sama dengan 15. 15 ya. Nah, 14 ini untuk 2/5. Sementara 15 ini untuk 3/7. Di sini kita lihat ya, apakah 14 itu lebih kecil dari 15? Iya, 14 itu lebih kecil. Jadi 14 lebih kecil dari 15. Sehingga di sini kita tinggal pindahkan 2/5 itu
sama dengan 14 ya, nilainya 2/5 lebih kecil dari 3/7. Seperti itu perkalian silangnya, sama kan? 14 dan 15 seperti ini. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Sekarang kita coba lagi contoh ketiga. Oke, sekarang kita kembali lagi mengerjakan contoh ketiga untuk membandingkan pecahan yang berpenyebut tidak sama. Misalkan 3/6, apakah lebih besar atau lebih kecil dari 4/5? Kita tulis di sini 3/6 dulu ya. 3/6 ini kita mau cari penyebut. Kira-kira penyebut berapa ya yang bisa perkalian atau perkalian berapa? Yang bisa dibagi 6, bisa dibagi 5. Katakanlah misalnya kan 36 bisa dibagi 6 kan, tapi tidak bisa dibagi 5, maka kita jangan ambil 36. Kita pakai coba penyebut 30 bisa dibagi 6, 30 juga bisa dibagi 5 ya. Oke, misalkan di sini ya kita kasih penyebut sini ya, penyebut 30. Sini 3/6 dikali berapa, sehingga dapat 6 dikali berapa sama dengan 30 dikali 5. Oke, penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya dikali 5 juga. Jadi 3 kali 5, 15/30. Jadi pecahan senilai untuk 3/6 adalah 15/30. Oke, sekarang bagian 4/5-nya. 4/5-nya kita tulis ya. Dikali berapa ya kira-kira? Sehingga kita dapat penyebut 30. 5 dikali 5 atau dikali 6? Oke, dikali 6 ya. 5 dikali 6, 30. Bunda mengingatkan untuk kalian bisa menghafal perkalian ya, karena itu sangat membantu untuk materi-materi matematika selanjutnya. Oke, 5 dikali 6 30 dan 4 kali 6 juga ya. Ingat, selalu sama. Jika penyebut dikali 6, maka pembilangnya dikali 6 juga. 4 dikali 6 sama dengan 24. Oke, dari sini kelihatan 15 ternyata lebih kecil dari 24. Nah, 24/30 ini adalah pecahan senilai dari 4/5 ya. Sehingga 3/6, karena 3/6 itu pecahan senilainya 15/30, ya 3/6 lebih kecil dari 4/5. Oke, sampai di sini kita pakai cara selanjutnya, yaitu dengan cara perkalian silang. Cara perkalian silang. Silang ya di sini, perkalian silang. Oke, misalkan ini 3/6 titik-titik 4/5. Ya, caranya 3 dikali 5. 3 dikali 5 sama dengan 15. Kemudian 4 dikali 6 sama dengan 24. Nah, 3/6 ini sama dengan 15-nya. 4/5 ini sama dengan 24. Sehingga 3/6 itu lebih kecil daripada 4/5 ya. 15 lebih kecil dari 24. Oke, jadi di sini kelihatan 3/6 lebih kecil daripada 4/5. Seperti itu ya. Semoga kalian paham dengan penjelasan Bunda. Jika ada yang kurang dimengerti, silahkan kalian japri Bunda. Oke, sekian penjelasan Bunda untuk mengetes pemahaman kalian. Bunda akan berikan latihan berikut ini. Silakan dikerjakan, jangan lupa menuliskan soalnya terlebih dahulu dan nama kalian. Selamat bekerja. Jadi soalnya ini, isilah titik-titik dengan tanda lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan. Nomor 1, 2/5 titik-titik dari 4/5. Nomor 2, 11/35 titik-titik dari 12/35. Oke, silahkan diteruskan ya.
Caranya seperti Bunda tadi. Apakah pecahannya itu 2/5 itu lebih kecil atau lebih besar? Oke, selamat mencoba ya. Oke, tetap semangat. Dan Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.